Lenggak-lenggok model Rusia di tengah perang. Moskow normal meski ada konflik Rusia-NATO. Belasan meter dari tembok Kremlin warna merah tempat Presiden Rusia Vladimir Putin berkantor. Di sebuah basement parkir Zaryadye Concert Hall berlangsung fashion show. Model-model Rusia yang muda belia menampilkan rancangan busana mahal karya bangsa Rusia. Itu merupakan salah satu rangkaian acara setelah pembukaan Bridge Plus Fashion Summit 2023, Selasa 28 November 2023. Peserta yang datang 2 kali lipat melebihi ekspektasi pemerintah Moskow sebagai penyelenggara. Rupanya lebih 60 negara yang berpartisipasi. Bagi Rusia yang sedang berperang melawan Amerika Serikat dan sebagian negara Eropa di Ukraina, kehadiran peserta yang membludak itu tentu saja bermakna penting. Pada pidato terpisah kemarin, Putin mengatakan, seperti dikutip kantor berita TASS, secara prinsip, Barat tidak ingin negara besar dan multinasional seperti Rusia. Keberagaman budaya, tradisi, bahasa, dan etnis Rusia tidak cocok dengan logika Barat yang rasis dan kolonialis. Narasi itu terus dibangun Putin, sangat terasa ketika panitia Bridge Plus Fashion Summit mengelola acara. Terdapat diskusi dan fashion show yang menampilkan karya-karya adibusana dari Afrika, Asia termasuk Indonesia, Amerika Latin dan Timur Tengah, serta tentu saja Rusia. Panitia juga mengemas acara cultural program dengan mengelola kunjungan ke museum, galeri, dan tempat-tempat bersejarah Rusia. Putin mengungkit lagi Russophobia, perasaan kebencian pada Rusia. Perasaan kebencian serupa muncul dalam perang Israel-Hamas atau dalam kasus terorisme. Saat ini, kata Putin, Russophobia bentuk lain dari rasisme dan neonazisme telah secara praktis menjadi ideologi resmi dari elit penguasa Barat. Betapapun meriahnya, acara Bridge Plus Fashion Summit tidak mendapatkan liputan yang memadai dari media Barat. Ini tentu berbeda dari New York Fashion Week atau Paris Fashion Week. Liputan perang Rusia-Ukraina pun mulai pelan-pelan tenggelam oleh perang Israel-Hamas. Sama sekali tidak berarti bahwa perang sudah selesai. TASS misalnya melaporkan Rusia menghancurkan pusat latihan drone dan 3 stasiun radar Ukraina. Sementara beberapa hari sebelumnya, drone Ukraina berhasil masuk ke wilayah Moskow namun dihancurkan sebelum mengenai sasaran. Kehidupan sehari-hari di Moskow pun seperti tidak ada perang, normal seperti biasa. Kesibukan aparat pemerintah terlihat di jalan-jalan membersihkan salju. Moskow memasuki musim dingin. Di medan perang Ukraina, Amerika dan Eropa tampaknya gagal meski mempersenjatai Ukraina untuk melakukan serangan balasan. Hari Rabu, para menteri luar negeri NATO berkumpul di Brussels, Belgia. Kami tentu saja akan mendiskusikan situasi di Ukraina, kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg dikutip dari TASS. Kami melihat pertempuran sengit di garis depan dan kami telah melihat gelombang serangan drone menyerang kota-kota di Ukraina. Dan kami ingin bersiap menghadapi lebih banyak pertempuran dan serangan misi terhadap Ukraina. Ini bahkan membuat lebih penting lagi untuk terus mendukung Ukraina. Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung sejak Februari 2022. Ini semacam perang eksistensi bagi Rusia, salah satu pemegang hak veto PBB. Lewat Bridge Plus, Rusia menggalang aliansi dengan China, India, Brazil, dan Afrika Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.